Halo, selamat pagi teman-teman semua. Mata saya merah ya. Ini gara-gara nonton drama Korea, teman-teman semua. Nah, ini ada satu drama Korea lagi seru yang lagi ditayangi di salah satu stasiun TV dan menurut saya menarik ya drama Korea ini karena saya melihat ada beberapa hal yang berbeda dengan sinetron yang ditayangkan di Indonesia gitu. Dan hari ini saya mau sharing kepada teman-teman semua belajar dari drama Korea. Ini lucu ya kita bisa belajar dari drama Korea. Jadi malam ini kita akan bahas satu drama Korea yang judulnya The World of Marriage. Ya, saya kira teman-teman mungkin sebagian nonton ya drama itu ya, yang sekarang sedang tayang di stasiun TV. Ini posternya ada di sini. Nah, yang menarik dari drama Korea ini adalah ini sebenarnya remake dari sebuah film seri yang ditayangkan di BBC di Inggris gitu ya. Judulnya Dr. Foster. Nah, ini apa namanya? Posternya ada di sini nih, di atas ini. Nah, jadi Dr. Foster ini ditayangkan di Inggris mulai tahun 2015 dan di remake dalam bentuk drama Korea oleh orang Korea. Dan The World of Marriage ini mulai tayang tanggal 27 Maret tahun 2020 kemarin, dan ini udah sampai mau masuk ke episode 15 dan kabarnya akan berakhir di episode 16. Dan yang tadi saya bilang, semakin kesini semakin susah ditebak arah ceritanya gitu ya. Agak berbeda dengan sinetron kita yang selalu gampang ditebak. Orang itu kalau habis tabrakan, entah itu tabrakan badan, tabrakan sepeda dengan mobil, sepeda dengan motor, itu langsung jatuh cinta. Nah, ini beda nih, jadi arah ceritanya susah-susah ditebak. Tapi saya nggak mau bahas soal itu, teman-teman. Teman-teman sudah bisa nonton sendiri dan nanti jatuhnya jadi spoiler ya. Saya akan bahas dan kita akan tinjau dari sisi hukum perkawinan dan hukum waris di Indonesia. Nah, ini seru nih, karena kita memang bisa belajar dari mana aja. Yuk kita mulai kaji ini dari sisi hukum waris kita. Oke, jadi teman-teman, tokoh sentral di dalam drama Korea ini ada 4 orang ya. Tokoh sentralnya adalah Lee Tae-oh. Saya agak susah melafalkan nama ya, nanti beberapa nama nanti kita singkat, nggak pakai nama lengkap. Pertama, tokoh laki-lakinya namanya Tae-oh, di mana dia menikah dengan seorang dokter yang sukses gitu ya, namanya Dokter Sunwo gitu ya. Dan ini cerita di dalam situ adalah dokter yang cukup sukses gitu ya. Dan di episode 1 teman-teman bisa lihat bahwa usaha Tae-oh itu dibangun oleh kerjasamanya dengan istrinya yang dokter tadi. Kemudian mereka punya anak namanya John Young gitu ya. Pendek cerita, mereka punya masalah dalam perkawinan yang membuat perkawinan mereka retak karena Tae-oh selingkuh nih. Nah, ini selingkuh dengan seorang perempuan muda, anak orang kaya, anak konglomerat yang namanya Dakyung. Nah, ini sebenarnya ceritanya berkisar di situ saja, tapi ya inilah jagonya drama Korea. Jadi bisa diolah sedemikian rupa sehingga menjadi satu cerita yang menarik. Oke, kita akan bahas dari hal pertama mengenai penyebab retaknya pernikahan mereka yang dikarenakan si Tae-oh selingkuh dengan Dakyung gitu ya. Dan di dalam istilah hukum kita itu dinamakan dengan zina. Jadi mungkin teman-teman sering mendengar kata zina, tapi mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa zina menurut hukum perdata dan hukum Islam itu memiliki berbeda pengertian. Dan malam ini kita akan bicara dari sisi hukum perdata. Jadi kalau menurut hukum perdata, apa yang dilakukan Tae-oh terhadap Dakyung itu bisa dikategorikan zina. Kenapa? Karena zina menurut hukum perdata adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita di mana salah satunya masih punya ikatan pernikahan yang sah. Itu zina menurut hukum perdata. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di Indonesia sebenarnya zina itu tergolong perbuatan pidana dengan delik aduan. Jadi teman-teman bisa lihat di pasal 284 KUH
pidana bahwa seorang pria yang telah kawin bisa melakukan mukah atau overspell, padahal diketahui bahwa pasal 27 KUH Perdata bilang bahwa pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat dengan perkawinan dengan satu perempuan saja. Jadi itu yang disebut dengan zina. Dan apabila pasangan sahnya si laki-laki ini atau si perempuan, ya misalnya si perempuan juga sudah punya pasangan sah, itu tidak suka, maka dia akan bisa lapor ke polisi, dan laki-laki yang berzina ini atau perempuan yang berzina ini bisa disidang dan itu bisa dihukum maksimal 9 bulan. Nah, itu perbuatan zina di Indonesia menurut hukum kita itu termasuk pidana. Mungkin teman-teman baru dengar ya, atau mungkin sebagian sudah dengar. Nah, ini juga nanti diatur di dalam pasal 32 KUH Perdata, di mana seseorang yang sudah diputus melakukan zina oleh pengadilan tidak boleh menikahi wanita yang dia zinai, gitu ya. Nah, cuman kan di cerita ini kan si dokternya nggak melapor ke pihak berwajib ya, nggak lapor ke pihak berwajib dan memilih untuk melakukan gugatan cerai. Jadi kalau laki-laki yang menginginkan bercerai dengan perempuan namanya talak. Kalau perempuan yang pengen berpisah dengan atau bercerai dengan suaminya, dia melakukan namanya gugatan cerai. Gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Dr. Sunwo, ya, Dr. Sunwo. Nah, apa kaitannya dengan cerita itu dan hubungannya apa dengan tadi zina tadi? Jadi berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, itu perceraian bisa dilakukan dengan alasan yang cukup kuat. Salah satu alasannya adalah bila salah satu dari pasangan itu berbuat zina. Jadi makanya Dr. Sunwo bisa minta kepada pengadilan, dia menggugat suaminya untuk minta cerai, gitu ya, karena dianggap suaminya zina, gitu ya, melakukan zina. Nah, terus kalau di dalam drama itu kan anaknya ikut sama ibunya, gitu. Kenapa kok anak ikut ibunya? Sebenarnya kalau menurut hukum perdata kita, seorang anak yang berada di tengah orang tua yang melakukan perceraian itu berhak mendapatkan perhatian, berhak mendapatkan nafkah baik dari ayah maupun ibunya, gitu ya. Dan di Indonesia biasanya berlaku, gitu ya, umumnya berlaku adalah proses perceraian selesai dulu, baru nanti ngomong soal gugatan anak dan gugatan harta. Nah, jadi itu yang terjadi, dan kemungkinan besar hak pengasuhan anak jatuh kepada Dr. Sunwo. Kenapa? Karena dianggap suaminya melakukan kesalahan, ya tadi zina tadi ya. Jadi sehingga hak asuh dari John Young jatuhnya ke Dr. Sunwo. Nah, itu mungkin yang terjadi, gitu ya. Nah, berkaitan dengan putusnya perkawinan tadi, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Perkawinan kita mengatur bahwa Bapak harus bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan kependudukan oleh anak itu, tapi bila bapaknya nggak mampu, ya ibunya bisa berkontribusi, gitu ya. Dan yang paling penting lagi adalah gugatan harta dan gugatan atas hak anak itu dilakukan setelah proses perceraian selesai. Jadi misalnya nih, begitu berpisahkan, seharusnya nanti kita bicara di harta itu langsung dibagi 2 ya, sama rata. Tapi karena istri masa ini kontribusiku jauh lebih besar, gitu, maka dia bisa melakukan namanya gugatan harta. Nah, ini kita bahas di harta. Nah, apakah itu otomatis? Ternyata tidak. Maksudnya otomatis itu apakah langsung dibagi 2 sama rata? Enggak, gitu ya. Walaupun pasal 128 KUH Perdata bilang bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi 2, tidak lihat asalnya dari mana. Jadi walaupun katanya istrinya kerja keras, gitu ya, namanya harta bersama, harta di dalam perkawinan itu ada harta bawaan, harta bersama, di mana harta bawaan adalah harta yang dibawa sebelum menikah, dan harta bersama adalah
harta yang dikumpulin bareng-bareng ketika sudah menikah pada saat mereka bercerai, pasal 128 KUH Perdata bilang bahwa harta itu dibagi dua tanpa mempersoalkan asalnya dari mana gitu. Tapi apakah otomatis seperti itu hakim akan langsung memberi putusan seperti itu? Tidak gitu ya, tergantung situasi dan kondisinya. Contohnya apa di Indonesia? Mungkin teman-teman mengikuti, ada satu berita di infotainment, ada seorang artis yang sudah bercerai tahun 2017, Agustus 2017, dan sekarang sedang menjalani proses sidang pertama, kalau nggak salah sudah menjalani proses sidang pertama gugatan harta pada tanggal 29 April 2020. Jadi cerainya udah 2017, gugatan hartanya baru dilakukan sekarang setelah proses gugatan hak anak, hak pengasuhan anak selesai. Jadi itu yang terjadi. Jadi tidak otomatis langsung bagi dua, walaupun hukumnya bilang bagi dua. Dalam kondisi-kondisi khusus itu tidak otomatis gitu. Jadi bisa dilakukan namanya gugatan harta. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu contoh yang terjadi di Indonesia gitu ya. Nah, saya dengar dari bocoran gitu ya. Nah, ini rada-rada spoiler sedikit. Di episode 15 dan 16 akhirnya Tae-oh jatuh miskin gitu ya. Kartu kredit, kemudian mobil Gemini, yaitu mobil Genesis ya, Genesis kok Gemini. Genesis itu mobil mewah sekelas Mercy di Korea. Itu ditarik sama mertuanya, rumah juga dikunciin sama mertuanya. Ditarik sama mertuanya, padahal itu hanya karena dia berpisah atau bercerai dengan si Dakyung yang selingkuhan yang kemudian dia nikahi. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok dia nggak punya kuasa gitu ya? Karena ternyata ketika dia menikah dengan Dakyung, yang kaya itu keluarganya Dakyung gitu ya. Jadi dia sebenarnya nggak kaya. Makanya saya bilang orang-orang yang menikah dengan orang kaya tidak otomatis jadi kaya juga gitu. Kenapa? Karena yang dibawa oleh istrinya itu namanya harta bawaan. Ini sesuai dengan undang-undang perkawinan kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pasal 35, 36, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita pasal 119, di mana harta di dalam perkawinan itu ada namanya harta bersama, itu yang dikumpulin bareng setelah menikah, tidak peduli dari mana asalnya, nggak peduli siapa yang kerja, tapi juga ada namanya harta bawaan. Jadi harta yang dibawa sebelum menikah. Nah, dalam kasusnya si Tae-oh dan Dakyung, itu harta bawaannya Dakyung yang banyak gitu. Tae-oh nggak bawa apa-apa. Maka ketika mereka berpisah, Tae-oh jatuh miskin gitu. Nah, saya ada beberapa kasus sebenarnya yang kita bisa jadi bahan pelajaran di mana bisa terjadi konversi namanya dari harta bawaan menjadi harta bersama. Tapi itu biasanya nanti kita bahas di kelas karena agak panjang. Bagaimana caranya seseorang yang tidak kaya menikah dengan orang kaya dan dia bisa ikut jadi kaya. Nah, ini ada tekniknya gitu. Tapi kita nggak bahas sekarang. Nah, teman-teman, itu tadi karena apa yang dimiliki oleh Dakyung dan keluarganya itu adalah harta bawaan yang tidak serta-merta menjadi miliknya Tae-oh. Jadi begitu mereka bercerai, Tae-oh balik lagi miskin. Jadi auto miskin ya, bukan auto kaya sebagaimana judul yang ada di dalam thumbnail kita gitu ya. Nah, bagaimana prakteknya di Indonesia? Apakah juga ada kasus-kasus seperti itu? Ada. Ini saya punya satu kasus walaupun tidak sama persis, tapi ini untuk memberikan gambaran kepada teman-teman, terutama teman-teman yang berprofesi sebagai agen asuransi jiwa, bahwa teman-teman mempunyai peran yang cukup besar ketika terjadi kejadian-kejadian seperti di dalam drama Korea tadi. Bukan dalam hal pelakornya, bukan ya pasti ya, tapi dalam hal membantu istri-istri bila terjadi kasus-kasus seperti itu gitu ya. Nah, ini ada satu kasus di Makassar di mana tadinya rumah tangga baik-baik aja, kemudian ketika baik-baik aja itu suami membeli produk asuransi jiwa dengan termasalah istrinya, tapi di tengah jalan kemudian mereka bercerai, dan ketika bercerai si suami tidak mengubah nama termaslahat atau penerima manfaat, tetap mantan istrinya menjadi termaslahat. Ketika suaminya meninggal, uang jatuh kepada mantan istrinya. Jadi sedemikian kuat polis asuransi jiwa itu gitu ya. Dan ending kasusnya adalah
tetap dimenangkan oleh si mantan istri, dan atas kebaikan hatinya dia memberikan sebagian, tapi kembali lagi itu kebaikan hati gitu ya. Sebagian dari uang pertanggungan diberikan kepada keluarga suami. Jadi teman-teman memiliki peran yang cukup kuat di sini untuk bisa berbicara dengan ibu-ibu, belajar dari kasus drama Korea tadi mengenai ada harta bawaan, ada harta bersama. Kemudian ketika perceraian ada namanya gugatan hak asuh anak, gugatan harta gitu yang terpisah dengan proses perceraiannya. Dan pentingnya punya asuransi jiwa, karena asuransi jiwa ini, polis ini mengikat dengan cukup kuat walaupun nanti sudah terjadi perceraian, kecuali nama di dalam polisnya diubah gitu ya. Nah, tapi ini yang teman-teman bisa sampaikan kepada nasabah-nasabahnya, kekuatan polis asuransi jiwa. Oke, teman-teman tadi sudah belajar ya dari The World of Marriage yang lagi ngetren ini. Ini mau tayang edisi jilid ke-15, nanti akan berakhir di jilid 16. Tapi saya nggak mau spoiler, nanti jilid 16 atau di akhir ceritanya Tae-oh akan balik kepada siapa? Apakah balik kepada Dr. Ji atau balik kepada Dakyong? Nah, nanti teman-teman ikut aja karena nanti spoiler, nanti saya dimusuhin netizen. Oke, itu. Nah teman-teman, itu pelajaran yang saya bisa share dari drama Korea The World of Marriage. Semoga teman-teman dapat sesuatu di sini dan dapat pelajaran, terutama teman-teman yang menjadi agen asuransi bisa cukup confidence untuk ngomong kepada nasabahnya bahwa polis asuransi jiwa itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat orang-orang yang tercantum di dalam polis itu, gitu ya. Dan itu adalah salah satu manfaat asuransi jiwa. Di luar nanti saya punya 9 manfaat lagi yang saya nggak mungkin share pada hari ini. Nanti kita akan share di lain waktu. Alasan kenapa nasabah harus punya, Anda semua harus punya polis asuransi jiwa. Tidak sekedar karena urusan kematian, tidak sekedar karena urusan sakit, gitu ya. Tapi nanti berkait dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Oke teman-teman, itu saja vlog edu series untuk hari ini. Kalau teman-teman dapat sesuatu dari video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih, sukses selalu.